Shalom, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Joshua bisa mengalami promosi dalam kehidupannya. Bagaimana Joshua mengalami promosi ketika Musa, hamba Tuhan itu mati, dan secara langsung Tuhan memilih Joshua untuk menjadi pengganti Musa, untuk menjadi panglima, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar minimum ada 2 alasan mengapa Joshua dipilih Tuhan. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari. Alasannya karena Joshua adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya perkataannya. Dan bukan cuma itu. Joshua adalah pribadi yang dapat dipercaya karena dia konsisten melakukan kebenaran. Yang kedua, alasan Joshua bisa mengalami promosi dalam kehidupannya, bisa dipilih Tuhan untuk menjadi pengganti Musa. Alasan kedua yang sudah kita pelajari adalah karena Joshua adalah pribadi yang taat. Dan hari ini kita akan belajar alasan-alasan yang lainnya. Mengapa Joshua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang berlimpah oleh susu dan madu itu. Kita akan pelajari alasan-alasan yang lainnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar 2 alasan di awal, dan hari ini kita akan belajar alasan yang ketiga, mengapa Joshua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Ingat saudara, kita masih dalam pembahasan alasan Joshua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ketika Musa sedang berbicara dengan Tuhan, ketika Musa sedang berdoa sama Tuhan, berdua saja seperti seorang sahabatnya. Apa yang terjadi? Joshua tidak pernah meninggalkan Musa. Joshua tetap ada di perkemahan menunggu sampai Musa selesai berdoa. Menunggu sampai Musa selesai berbicara dengan Tuannya, dengan Tuhannya, dengan Allah segala Allah, Raja segala Raja itu. Jadi alasan ketiga, mengapa Joshua bisa dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Alasan ketiga adalah Joshua adalah pribadi yang setia. Mari kita belajar setia. Seperti Yesus telah setia, lebih dulu setia kepada umatnya. Mari kita belajar setia. Karena kita punya teladan. Ada Joshua, ada Yesus, ada Musa, ada Sadrah, Mesak, Abednego, ada Yusuf, dan ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Sekalipun himpitan ada dalam hidup mereka, dia tetap setia. Dia tetap percaya janji-janji Tuhan. Joshua juga lakukan hal yang sama. Dia setia kepada Musa. Kalau kita pelajari tentang 4 pribadi yang dari bangsa Israel, dari orang buangan yang namanya Musa, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka berhadapan dengan tantangan yang begitu nyata. Bahkan ketika mereka disuruh menyembah patung yang didirikan oleh raja, mereka katakan seperti ini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami. Dengar hai raja. Ketiga orang katakan, dengar hai raja, aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Apa yang terjadi dengan Daniel? Ketika Daniel diancam, kalau jika dia mencari Tuhan, dia akan dimasukkan ke gua singa. Yang dilakukan Daniel, bahkan firman Tuhan katakan, dia tetap mencari Tuhan. Dengar baik, jadilah pribadi yang setia. Dan kita akan melihat, orang-orang yang setia akan mengalami promosi dari Tuhan. Orang-orang yang setia akan mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kalau kita pelajari tentang Sadrah, Mesak, Abednego tadi, apa yang terjadi? Mereka betul masuk ke dapur api. Tapi dengar baik,
Sekalipun di tempat yang gak enak, di tempat yang panas, di tempat yang seperti sedang sendiri, sepertinya Tuhan tidak menolong. Tapi percayalah, jika kita setia, Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menunjukkan kehebatannya, dia akan menunjukkan kekuasaannya. Yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur api. Di situ Tuhan juga ada. Artinya apa? Ketika kita setia, Allah sudah lebih dulu setia. Dan Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Yang berikutnya adalah ketika Daniel setia. Ketika Daniel sudah mulai diancam, Daniel tetap menyembah Tuhannya. Yang terjadi apa? Daniel harus masuk ke gua singa. Dan kita semua tahu yang terjadi adalah Tuhan tetap menolong. Artinya apa? Jadilah pribadi yang setia. Setia sekalipun harus melewati lembah air mata. Tapi saya mau katakan, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, sekalipun melewati lembah air mata, di situ Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita setia, sekalipun kita harus melewati hal-hal yang gak enak, hal-hal pencobaan yang rasanya berat sekali, tekanan-tekanan hidup orang percaya, rasanya berat sekali, tetapi percayalah, dalam tekanan sekalipun, Tuhan Allah yang setia tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi saudara-saudara, mari kita belajari. Mengapa Joshua bisa mengalami promosi? Karena Joshua adalah pribadi yang setia. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang setia sekalipun harus melewati hal-hal yang gak enak. Bukan cuma setia ketika kita mengalami hal-hal yang enak. Bukan kita bisa setia ketika kita diberkati. Untuk jadi orang yang setia ketika diberkati adalah pribadi yang gampang. Gampang sekali kita mengucap syukur. Gampang sekali kita jadi pribadi yang setia ketika kita diberkati Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan ketika Tuhan gak tolong kita? Mari jadilah pribadi yang tetap setia. Beberapa waktu yang lalu, saya divonis dokter mati 6 bulan lagi. Beberapa tahun yang lalu. Saya terdapat kanker tiroid dalam leher saya. Dokter bilang gini, sudah tidak ada obatnya. Kamu pasti mati antara 4 sampai 6 bulan lagi. Ketika saya ngalamin itu, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Tetapi secara manusia juga, saya boleh ngalami ketakutan. Saya takut mati juga, saudara. Dan saya tahu, ketika dalam ketakutan, saya masih punya Tuhan. Tuhan yang harus saya buktikan kesetiaannya. Ketika saya ngalamin yang namanya tekanan itu, saya berdoa cari Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan jawab saya. Dan Tuhan sembuhkan saya. Beberapa bulan kemudian, bulan yang katanya saya divonis mati oleh dokter, saya justru dinyatakan sembuh total. Mari kita tetap setia. Ketika saya ngalamin sakit itu, undangan khotbah tetap ada dan saya tetap layani Tuhan. Sekalipun kalau saya naik motor atau saya nyetir, saya itu cuma bisa nafas, rasanya rasanya sudah engap sekali. Secara fisik saya sudah nggak kuat, tetapi saya ingin jadi pribadi yang setia. Saat itu komitmen saya cuma satu. Kalaupun saya mati, saya didapati setia. Mari kita jadi umat Tuhan yang bukan hanya dengan mudah menyatakan pujian. Kau dapati aku tetap setia. Tapi jadilah pribadi yang benar-benar setia. Setia bukan ketika kita lagi diberkati. Tetapi sekalipun kita sedang mengalami tantangan demi tantangan hidup, jadilah pribadi yang tetap setia. Alasan yang keempat, mengapa Joshua dipilih Allah untuk menggantikan Musa, untuk mengalami promosi-promosi dalam hidupnya. Alasan yang keempat, mari kita buka dalam kitab Bilangan ayat yang ke-27, ayat yang ke-18. Kitab Bilangan 27, pasal 27, ayat yang ke-18. Kitab Bilangan 27, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Yang Kitab Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu di atasnya. Tangannya Musa diletakkan atas Joshua. Artinya apa? Tuhan menyuruh Musa untuk memberkati Joshua. Tapi ada pernyataan Tuhan yang keren sekali di ayat ini. Firman Tuhan katakan gini, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh. Saudara, saya pelajari ada beberapa orang yang dinyatakan orang yang penuh roh. Yusuf dinyatakan orang yang penuh roh. Daniel orang yang dinyatakan penuh roh.
Bahkan Daniel dikatakan oleh raja, ada roh yang excellent dalam hidupnya. Hari ini kita belajar bahwa Joshua adalah orang yang penuh roh. Apa yang dimaksud dengan orang yang penuh roh? Orang yang penuh roh adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakan, sebelum dia memulai hari, dia cari Tuhannya. Setelah dia mengakhiri hari, dia cari Tuhannya. Dia belajar mengucap syukur atas apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang penuh roh, apa yang dikerjakannya adalah berasal daripada Tuhan. Dia ikuti apa maunya Tuhan. Orang yang penuh roh adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan kepintaran kita, ketika kita mengandalkan koneksi-koneksi kita, pejabat-pejabat yang kita kenal, orang-orang hebat yang kita kenal, firman Tuhan bilang begini, terkutuk. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan kutuknya Tuhan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah ngandelin orang lain. Jangan pernah ngandelin diri sendiri. Mari belajar andalkan Tuhan. Kenapa kita harus andalkan Tuhan? Karena firman Tuhan adalah firman yang dapat dipercaya. Inilah firman Tuhan. Mari kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya kita bisa penuh roh. Orang yang penuh roh, mulutnya selalu penuh puji-pujian. Saya sangat terkesan dengan satu lagu yang mengatakan, mulutku penuh puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Dengar baik, artinya apa? Anak-anak Tuhan, mulutnya harus penuh puji-pujian. Mulutnya bukan penuh makian, mulutnya bukan penuh gosip, mulutnya bukan penuh fitnah, mulutnya bukan penuh sumpah serapah. Tetapi anak-anak Tuhan, dengar baik, mulut kita harus memuji nama Tuhan semata. Amin. Yang keempat alasannya kenapa Tuhan memilih Joshua. Karena Joshua adalah pribadi yang penuh roh. Dalam hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam hidupnya, dia selalu mempermuliakan Tuhan. Dalam hidupnya, dia tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan. Saya tahu ketika saya mengalami sakit itu, yang tadi sudah saya katakan. Saya tahu, ketika dokter memvonis saya 6 bulan lagi meninggal. Bahkan dokter dengan mantap katakan paling lama 4-6 bulan lagi. Pilihan saya cuma satu, cari Tuhan atau cari dunia. Sejak muda saya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya tahu, saya harus cari Tuhan. Saya tahu, Tuhan saya Tuhan yang layak diandalkan. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya ngalamin itu semua, saya doa dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Sendirian saya berdoa di akhir pergantian tahun. Ketika orang main kembang api kiri, kanan, depan, belakang. Saya masuk ke kamar, saya berdoa. Padahal saat itu sudah bulan kedua saya divonis dokter bakal meninggal. Artinya usia saya tinggal 4 bulan lagi. Apa yang terjadi saudara? Saya melihat bahwa ada satu penglihatan dalam doa saya. Tuhan katakan begini, Tuhan dalam penglihatan saya melihat ada satu lembaran putih turun dari atas. Tulisnya begini, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat akan engkau. Saya baca, saya cari ayat itu. Ternyata ada di kitab Ayub. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika saya berdoa lagi, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan katakan gini, bicara Kristus, bicara hubungan umat dengan Tuhan. Bicara ngalamin kasih Kristus. Bukan cuma bilang bahwa Yesus penyembuh. Bukan cuma bilang Yesus pelepas. Bukan cuma bilang Yesus adalah Allah segala Allah. Allah yang sanggup tolong kita. Tapi kita harus ngalamin kasihnya Tuhan. Itu artinya. Saya ngelihat penglihatan ada 2 orang. Mengantarkan delivery sebuah restoran. Yang cukup terkenal di Indonesia ini. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan apa maksud delivery ini? Apakah saya lapar saat itu? Kalau sudah jam 3 pagi? Ataukah ini benar penglihatan dari Tuhan? Tuhan katakan seperti ini. Jangan percaya kalau ada orang bilang makanan tersebut enak. Tanya dulu, apakah orang tersebut pernah cobain makanan tersebut? Saya ngalamin itu. Dan ketika saya dapat penglihatan itu, saya langsung bersorak. Dan saya katakan begini, saya pasti sembuh. Karena saya harus mengalami Kristus. Saudara, apa yang terjadi? Satu orang dokter pernah memvonis saya. Berat badan saya tidak akan pernah naik lebih dari 2 atau 3 kilo.
Dalam 1 bulan, dari akhir Desember sampai akhir Januari ketika saya menimbang badan kembali, yang terjadi adalah berat badan saya bukan naik 2 atau 3 kilo, tetapi 2 kali 3 kilo. Artinya apa? Ketika kita percaya bahwa Allah kita Allah sumber kekuatan, ketika kita percaya Allah kita Allah sumber kemenangan, kita harus ngalamin itu semua. Karena Kristus bukan bicara cuma Kristus saja, tetapi kita sebagai umat yang harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Promosi dari Tuhan harus dialami oleh umatnya. Promosi dari Tuhan harus benar-benar dinyatakan oleh umatnya. Promosi dari Tuhan harus benar-benar umatnya ngalami secara langsung. Seperti Joshua. Kenapa Joshua bisa ngalami promosi? Karena hidupnya penuh roh. Itu yang saya tadi ceritakan. Ketika saya ngalami tantangan, saya harus berdoa. Saya cari Tuhan. Karena saya tahu manusia roh saya harus dibangkitkan. Manusia roh saya harus ditumbuhkan. Karena saya tahu sakit boleh menghalangi aktivitas saya. Tetapi Allah yang saya sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan saya. Allah yang saya sembah, Allah yang benar-benar teruji dan terpuji. Allah yang layak diandalkan. Amin. Yang terakhir, alasan mengapa Joshua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Alasan yang terakhir, mari kita buka dalam Joshua pasal yang ke-24, ayat yang ke-15. Ayat yang poin yang terakhir dari 5 alasan mengapa Tuhan memilih Joshua. Ini alasannya. Joshua pasal yang ke-24 ayat 15 katakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Yordan, sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oh, kalau gitu yang terakhir foto saja. Oke. Alasan yang kelima, mengapa Tuhan Allah memilih Joshua untuk menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian itu. Mari kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang kelima, alasan yang kelima, mengapa Tuhan memilih Joshua untuk menggantikan Musa. Inilah menjadi alasannya. Joshua adalah pribadi yang punya komitmen. Apapun yang terjadi, Joshua akan tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Joshua dan seisi keluarganya akan melayani pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ketika tawaran demi tawaran menghampiri hidupnya, dia mulai melupakan Tuhannya. Dia mulai meninggalkan pelayanannya. Tetapi hari ini kita belajar dari satu pribadi, Joshua namanya. Apapun yang terjadi, Joshua katakan, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Komitmennya itu adalah komitmen yang teguh. Komitmennya itu adalah komitmen yang dapat dipercayai. Komitmennya itu bukan komitmen yang sembarangan. Pada masa tuanya Joshua menyatakan ini. Artinya apa? Joshua sudah mengalami himpitan. Joshua pernah mengalami tekanan. Joshua pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Joshua pernah mengalami hal-hal indah bersama Tuhan dalam hidupnya. Tetapi komitmen Joshua adalah apapun yang terjadi, Joshua akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Joshua akan tetap mencari Tuhan. Saudara dengar baik. Akhir-akhir ini kita tahu semua bahwa ada begitu banyak himpitan-himpitan bagi anak-anak Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah tetaplah beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hari ini maupun untuk hari esok. Saya mau katakan mari kita belajar untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk dapat sesuatu yang sifatnya keuntungan materi. Tetapi mari kita belajar melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa memang kita layak, kita memang pantas, kita memang harus melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan? Karena memang Dia Allah yang harus kita layani. Hanya Dialah Allah yang harus kita puji. Hanya Dialah harusnya Allah yang kita sembah.
dan bukan Allah yang lain. Mari kita tetapkan komitmen kita hari ini. Kepada siapa kita akan melayani pekerjaan Tuhan? Kepada siapa kita akan menyembah Tuhan? Kepada ilah-ilah lain? Kepada diri sendiri? Atau kepada Allah kita? Firman Tuhan katakan, Yesus sudah mati bagi kita semua. Mari kita tetap layani Tuhan. Mari kita tetap cari Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau kita hari ini dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan secara sungguh-sungguh. Mari kita nikmati anugerah Tuhan ini. Karena melayani pekerjaan Tuhan adalah anugerah. Melayani pekerjaan Tuhan adalah anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan bagi umatnya. Satu kali ada satu orang tanya sama saya, Pak, apa nggak capek kesini, kesana, ke dalam kota, di luar kota, melayani pekerjaan Tuhan? Saya katakan, capek. Karena saya masih pakai badan yang sama. Ketika saya pergi jalan-jalan sama istri saya pakai badan ini. Ketika saya melayani Tuhan, saya pakai badan yang ini. Pakai badan yang sama. Artinya apa? Capek kita kadang melayani pekerjaan Tuhan. Sudah tahu capek, lakukan sungguh-sungguh. Sudah tahu capek, nyatakan mata kita dan hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Bukan untuk keuntungan duniawi. Dengar baik, ketika kita layani Tuhan, Tuhan siapkan yang terbaik bagi hidup kita. Intinya adalah layani Tuhan. Komitmen hidup benar sama Tuhan. Satu kali juga ada satu orang katakan sama saya begini. Loh, kalau memang pelayannya ke sana tidak dapat untung, terus ngapain pelayanan? Saya jawab seperti ini. Kalau satu kali Presiden Joko Widodo panggil saya untuk bicara di depannya, tanpa anggaran apapun juga, saya akan katakan, saya akan bersedia. Karena apa? Karena dia presiden saya. Karena dia pemimpin tertinggi saya. Karena dia pemimpin negara ini, pemimpin negeri ini. Adalah satu anugerah besar ketika saya bisa melayani Presiden Joko Widodo. Bukankah satu anugerah yang sungguh sangat besar ketika kita dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan? Untuk itu, mari kita komitmenkan hidup kita. Mari kita tujukan hidup kita hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan dan hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah alasannya kenapa Joshua dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal ini. Kita belajar bagaimana Joshua bisa dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Hari ini kita belajar tentang bahwa Joshua adalah orang yang setia. Apapun yang terjadi, Joshua tetap setia. Poin yang keempat adalah, kenapa alasan Joshua dipilih oleh Tuhan? Alasannya adalah, Joshua adalah manusia yang penuh roh. Tantangan dalam hidupnya boleh terjadi, tetapi dia tetap cari Tuhan. Alasan yang kelima, mengapa Joshua yang dipilih untuk menggantikan Musa? Alasan yang kelima adalah, karena Joshua adalah pribadi yang memiliki komitmen untuk tetap beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini, biarlah hidup kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Jadilah pribadi yang setia. Jadilah pribadi bukan hanya dapat dipercaya, bukan hanya taat, tetapi juga setia kepada Allah. Bukan cuma itu semua, tetapi jadilah pribadi yang penuh roh. Tantangan boleh ada dalam hidup kita, tetapi mari kita tetap cari Tuhan. Itulah pribadi yang penuh roh. Dan yang terakhir, marilah tetap kita layani Tuhan. Apapun tekanan, apapun tantangan dalam hidup kita, jadilah pribadi yang tetap melayani Tuhan. Jadilah pribadi yang tetap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya, jika 5 alasan ini kita lakukan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita akan mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sudah mempelajari Tuhan, bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia. Ajari kami jadi manusia yang penuh roh. Dan ajari kami tetap punya komitmen untuk melayani Tuhan semata. Hari ini Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Jadikan kami pelakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh terus mencari Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Allah damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber marifat, turun dalam hidup kami dan menguasai kami. Jadilah Allah yang berdaulat atas hidup kami secara penuh ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan kami. Karakter kami dipromosikan. Usaha kami dipromosikan. Setiap aspek kehidupan kami mengalami promosi. Pelayanan kami dipromosikan Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.